Wahyu. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai anakku sekalian, gimana kabarnya? Untuk doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa tu'ammirna wa talwaqani wa nafasal banati bi furu'i iman ila yaumiddin wa antamsu'ana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa ta'faqana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut ke materi, terlebih dahulu Bapak Guru akan mengabsensi kehadiran kalian semua. Bagi yang dipanggil namanya, supaya angkat tangan dan bilang hadir ya. Anissa Sepira, baik Laini Sofiana, baik Maulina Susanti, Daeng Maulida Apriana S, Edi Saputra, Eka Febriani, Firda Nur Alamsyah, Fitri Olivia Diana, Intan Oktavia, lalu M. Syahid Amrullah. Anak-anakku semua, pada hari ini kita akan memasuki materi tentang adab berbakti kepada orang tua dan guru. Namun sebelum itu, Bapak Guru ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang pelajaran yang sudah dilewati atau pelajaran sebelumnya. Ada yang masih tahu materi apa yang kemarin kita pelajari? Sifat-sifat Allah. Sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Nah, kemudian saya Buya, apa makna dari sifat wajib? Sifat yang wajib ada pada diri Allah. Nah, sekali tepuk tangan. Selanjutnya, sifat wajib itu ada berapa? 20. Sebutkan. Wujud, idam, baqa, mukhalafatul hawadisi, ilmu binafsihi, wadaniyat, wujud, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, qalam, qadirun, muridun, alimun, hayun, samiun, basyirun, kalimun. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat. Selanjutnya, Eka Febriana. Apa makna dari sifat mustahil? Sifat yang tidak mungkin ada pada Allah. Nah, benar, tepuk tangan. Selanjutnya, sifat jaiz itu, lalu Muhammad Syahid, apa artinya? Fi'lu kullu mungkinin aw tarkuhu. Artinya sifat jaiz adalah sifat yang mungkin dilakukan dan mungkin ditinggalkan oleh Allah. Benar sekali, tepuk tangan buat. Baiklah anak-anakku semua, tadi Bapak sudah mendengar kompetensi kalian tentang materi yang sudah kita pelajari kemarin atau sebelumnya. Alhamdulillah semuanya sudah paham. Sudah paham kan? Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan memasuki materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang adab berbakti kepada kedua orang tua. Namun kita pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang adab berbakti kepada orang tua. Ada yang tahu adab berbakti kepada orang tua?
Ya, membantu orang tua salah satunya. Yang lain, mematuhi segala perintah orang tua. Terus, tidak durhaka, tidak membentak, tidak berkata kasar. Ada lagi. Nah, membuat orang tua itu senang, bahagia. Terus kemudian apa lagi? Selanjutnya, ada yang tahu kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Wah, kita masih surga. Orang tua yang melahirkan kita, mendidik kita, mengandung dan seterusnya sampai kita dewasa. Selanjutnya, apa manfaat kita berbakti kepada orang tua? Mendapatkan pahala, masuk surga, dimudahkan segala urusannya, semuanya benar. Tepuk tangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang adab berbakti kepada orang tua. Tujuan kita mempelajari adab berbakti kepada orang tua yaitu yang pertama, kita mengetahui dalil hukum berbakti kepada orang tua. Selanjutnya, kita peserta didik mengetahui bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Selanjutnya, mengetahui sebab kita harus berbakti kepada orang tua. Selanjutnya, mengetahui akibat jika kita durhaka kepada orang tua. Selanjutnya, mengetahui keutamaan atau manfaat berbakti kepada orang tua. Selanjutnya, kita akan melihat ya, mengidentifikasi dalil dan hukum berbakti kepada orang tua. Dalilnya adalah Quran surat Al-Isra ayat 23 yang bunyinya, ada yang bisa bantu Bang Guru membacakan? Silakan maju ke depan. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Terima kasih. Silakan yang perempuan maju membacakan artinya. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaannya. Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Al-Quran surah Al-Isra ayat 23. Ada beberapa hal yang ditegaskan dalam dalil yang sudah kita baca tadi, yaitu yang pertama adalah agar manusia tidak menyebutkan Allah atau tidak menyembah selain Allah. Kemudian agar manusia atau kita sebagai seorang anak berbakti kepada orang tua. Dan yang ketiga adalah nikmat yang kita terima adalah orang tua. Oleh karena itu kewajiban kita kepada orang tua adalah berterima kasih dengan cara berbakti kepada orang tua, baik kepada orang tua. Selanjutnya kita akan melihat tayangan dari video, kemudian kalian menganalisis dan mengidentifikasi apa dalil, kemudian adab-adab apa yang ada di layar, kemudian manfaatnya apa. Silakan ya ditulis dengan berkelompok. Nanti Bapak Guru akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Silakan dilihat ya tayangan seperti ini, kemudian analisis dan identifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan kami berbagi adab terhadap orang tua. Di antara manusia yang paling berjasa bagi kita adalah orang tua kita.
tua merupakan sebab kita hadir di muka bumi ini. Karena Allah menciptakan kita melalui orang tua kita. Karena itulah Allah menggandingkan perintah mentauhidkan dirinya dengan perintah berbuat baik pada orang tua. Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Tuhan telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Untuk itulah Islam memberikan banyak keistimewaan bagi mereka yang berbakti kepada orang tua mereka. Bahkan sampai Rasulullah SAW menjadikan pembaktian seorang anak kepada orang tua sebagaimana orang yang berjihad. Sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu menceritakan, ada seorang yang datang menghadap Nabi SAW meminta izin untuk ikut berjihad. Kemudian beliau bersabda, "Ahayyul walidat, apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Orang itu menjawab, "Ya, masih hidup." Kemudian Nabi SAW menyatakan, "Fafihima fajahid." Kalau begitu, berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, Nabi SAW lebih mendahulukan birrul walidain daripada jihad. Melihat tayangan video tadi, Pak Guru akan memberikan tugas kelompok yang menjadi 4 kelompok yang terdiri dari 5 orang ya. Silakan buat kelompok masing-masing 5 orang. Kemudian isi ya. Ini silakan isi. Terus buat 5 kelompok. 5 sarung. Terus kelompok. Masuk kelompok sini. Nah, yang 3 sambung ke sana ya. Islam memberikan banyak keistimewaan bagi mereka yang berbakti kepada orang tua mereka. Bahkan sampai Rasulullah SAW. Semua bagi yang sudah selesai silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Pada yang sudah jadi silakan maju ke depan membacakan hasil diskusinya. Dengarkan untuk kelompok lain silakan mendengarkan presentasi hasil diskusinya teman-teman kalian. Pada semua kelompok hadap ke depan ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang ingin mempresentasikan hasil diskusi. Orang tua adalah orang yang paling berjasa karena orang tua lah kita diciptakan. Berbakti kepada orang tua dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 23. Berbakti juga sama seperti berjihad di jalan Allah. Allah mencintai hamba yang berbakti kepada orang tua. Adab kepada orang tua, menjaga sopan santun saat berbicara, berusaha untuk tawaduk kepada orang tua, jangan mengarahkan pandangan tajam kepada orang tua, mendahulukan orang tua dari hal apapun itu, menjaga kedekatan dengan orang tua lebih-lebih ibumu, bersikap baik kepada orang tua sekalipun itu diperintahkan untuk melakukan perbuatan buruk, banyak berterima kasih kepada orang tua dan mendoakannya. Cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, mensalatkan, memohonkan ampunan, memenuhi janji mereka, menjaga silaturahmi dengan keluarga dan orang tua kita, dari orang tua kita. Allah menjanjikan kepada orang yang berbakti kepada orang tua adalah surga.
Di dalam surat Al-Isra ayat 23 menjelaskan tentang berbakti kepada orang tua dan jangan untuk menyekutukan Allah SWT. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nomor 3 silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya berdiri sini untuk menyampaikan isi dari diskusi dari kelompok 3. Adab terhadap orang tua. Orang tua adalah orang yang paling berjasa kepada kita. Allah menciptakan kita lewat kedua orang tua. Allah berfirman, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah Tuhan selain Dia, dan hendaklah menghormati kedua orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kelompok. Pada dasarnya kita sebagai seorang muslim diperintahkan oleh Allah untuk selalu berbuat baik pada orang tua, karena tanpa orang tua kita tidak akan lahir di bumi ini. Dan ada sebuah dalil yang artinya amal yang paling baik yaitu berbakti kepada orang tua. Dan Allah tidak melarang seorang anak untuk membentuk orang tua. Cara untuk berbakti pada orang tua dengan cara melaksanakan apa yang dikerjakan orang tua. Sekian dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengarkan hasil presentasi diskusi kalian, selanjutnya Bapak ingin menyimpulkan atau merangkum ya hasil diskusi kita atau materi kita pada hari ini, yaitu ada berbakti pada orang tua. Yang pertama adalah mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan dalilnya, yaitu Quran surat Al-Luqman ayat 14. Itu mentaati seluruh apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua, baik yang sesuai dengan keinginan kita maupun yang tidak sesuai. Selama apa yang diperintahkan oleh orang tua baik dan tidak melanggar syariat atau tidak dalam kemaksiatan, dan menolak dengan cara yang baik. Selanjutnya adalah yang kedua, yaitu jangan berkata kasar. Berbicara dengan kedua orang tuamu dengan adab, janganlah mengucapkan itu yang tidak boleh. Jangan menghardik atau mengumpat orang tua seperti yang banyak kita temukan. Nah, selanjutnya mari kita membaca doa bersama kepada orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah mempelajari adab berbakti kepada orang tua, baik itu dalil, hukum, kemudian adabnya. Selanjutnya itu kita akan merangkum yang tadi ya. Pertama yaitu dalil dari Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 yang memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Selanjutnya hukumnya adalah kita wajib berbakti kepada orang tua. Selanjutnya ada berbakti kepada orang tua, yaitu pertama mentaati segala perintahnya, kemudian jangan berkata kasar, kemudian menjaga sopan santun, lalu mendoakan, memuliakan, dan jangan sampai kita durhaka kepada kedua orang tua. Kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan kita sama-sama berdoa dengan
ucapan semoga kita mendapatkan ilmu yang berbarokah, ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Sebelum kita menutup pelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Terima kasih kepada anak-anakku sekalian. Semoga apa yang kalian pelajari bisa bermanfaat. Dan selanjutnya Bapak pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.